Informasi berikutnya nih pemirsa, ada laporan dari warga ini. Bapak, laporan. Ini Ya? ada viral, jalan rusak Bapak. Mohon segera diperbaiki katanya. Jadi gini ya jawabannya ya soal jalan rusak ya. Jadi jawabannya itu viral. Itu Viral harus sekali Bapak. Viral sekali ya? Viral sekali, banyak sekali yang menonton. Minta diperbaiki segera. Jadi begini jawabannya. Viral itu harus dimitigasi. 1, harus dilakukan pengecekan. 2, disesuaikan dengan kemampuan. Bangun jalan lihat ada manfaatnya atau tidak. Biayanya kan besar sekali ya. Jadi utamakan perbaikan jalan yang menguntungkan bagi ekonomi masyarakat. Makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya. Jadi harus mempunyai skala prioritas, Mas. Gitu. Bapak, kalau jalan viral dan rusak itu diperbaiki, bukan menasihati saya Bapak. Iya, jawabannya begitu. Berarti belum diperbaiki. Nah, saya jawab lagi dari awal ya. Jadi, jalan rusak, ini kita harus tahu bagaimana dampak ekonominya buat masyarakat. Nah, viral itu biasa sebagai kepala daerah, sebagai pimpinan daerah kita biasa mengalami viral. Kalau viral itu biasa, tugas kita. Ya, Bapak ini nggak ada solusi. Ya udah deh Pak, makasih. Wah, dikasih tahu. Kita simak informasinya berikut ini pemirsa. Yang viral satu Bapak ini, jalan cepu, Randu Blatung cepu. Jadi begini. Hancur. Viral itu harus dimitigasi. 1, dilakukan pengecekan. 2, disesuaikan dengan kemampuan. Dulu pernah ada salah satu bupati wilayah Sragen, lurah itu gopak nih apa? Jalan sing bolong. Katanya, itu kenapa viral? Itu lurahmu gulung kuping ini jalan berlubang. Dan kalau jalan itu saya bangun, itu tidak ada manfaatnya. Dan biayanya besar sekali. Saya lebih mengutamakan jalan yang sini, karena di sini adalah menguntungkan bagi masyarakat, bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya yang bisa memanage, yang tahu wilayah adalah para bupati, wali kota, dan dinasnya. Harus mempunyai skala prioritas. Karena dengan keterbatasan fiskal dan tekanan fiskal di tempat kita harus bisa mensiasati yang semacam itu. Okay? Kalau kita sebagai pejabat publik viral biasa, nggak viral jangan jadi pejabat publik. Gitu. Tetapi bagaimana kita harus lebih rajin untuk bisa memitigasi daripada problem jalan di wilayah kita. Dan problemnya sama semua. Yang lebih utama masyarakat tidak pernah tahu bahwa itu jalannya siapa, prinsip jalan utuh mulus. Nah itu harus kita rangkul, kita reduksi mereka, perlu apa, kita kasih pengertian dia, dan lain sebagainya. Oke? Jelas Bu? Siap, Pak. Sudah masuk IDT? Siap. Nah, pemirsa, atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah tadi, warga Blora mengungkapkan kekecewaannya yang diduga ucapan dari Gubernur Jawa Tengah tersebut menganggap pembangunan jalan di Randu Blatung Blora tidak terlalu penting. Gubernurnya jawabannya jalannya ora penting. Ora penting, ora bermanfaat. Dipadakno karo Sragen. Loh, Sragen bayar pajak, Blora yang bayar pajak. Padha bayar pajak kabeh. Dalan bosok ngopeni lakoni lho, kuwi lho kata-katane mas-mase wis jojis. Bener kata-katane. Pemirsa, warga Randu Blatung Kabupaten Blora Jawa Tengah akhirnya menanami pohon pisang di jalan provinsi ruas Randu Blatung Cepu. Aksi ini sebagai bentuk protes atas pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Warga protes saat Gubernur Lutfi menjawab pertanyaan jalan rusak dari Wakil Bupati Blora Sri Setiorini. Gubernur Lutfi menjawab pemerintah kabupaten harus bisa memprioritaskan perbaikan jalan yang memberikan efek langsung kepada masyarakat. Lutfi membandingkan dengan sikap Bupati Sragen yang prioritaskan perbaikan jalan rusak yang menguntungkan masyarakat secara ekonomi. Oke ya, Pak Lutfi, makasih banyak sudah ngomentari Blora. Tapi yang harus publik tahu pemirsa, di tengah hujatan tersebut ternyata anggaran perbaikan di Jalan Cepu Randu Blatung sudah disiapkan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro menjelaskan justru jalan yang disoroti tersebut sudah masuk dalam program penanganan. Ruas jalan yang kemarin di Cepu Randu Blatung. Semuanya setelah selesai mereka melakukan aksi itu, langsung kita lakukan perkerasan dengan melakukan pemadatan dari material yang mereka kirim. Sudah kita lakukan, kemarin kita menggunakan baby roller dan juga menggunakan stamper. Dan itu semua sebenarnya alokasi yang ada di kami, ini ada kurang lebih sekitar 5,276 miliar. Kemudian berikutnya juga untuk pada ruas yang sama, ada 3
3 ruas jalan yang berada di Blora sana, ini nantinya akan kita usulkan ke Impres Jalan Daerah. Jadi masuk ke IJD, mudah-mudahan semuanya nanti dapat terlaksana dengan baik. Jadi di Kabupaten Blora ini sebenarnya sejak tahun 2025 sampai dengan 2026 ini juga alokasinya sudah sangat besar. Kalau kita lihat panjang status jalan di Provinsi Jawa Tengah ini kan ada 2.440,12 km. Nah ini sedangkan untuk penanganan di Blora sendiri ini sampai dengan posisi yang kemarin ini sudah ditangani untuk ruas jalan sepanjang 45,3 km. Jadi sebenarnya angka itu adalah suatu angka yang sangat relatif sangat besar. Termasuk alokasi yang sudah masuk di Kabupaten Blora ini totalnya ada 45,86 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya dapat terrealisasi. Ya, bagaimana dengan warga Blora? Apakah jalan di sana sudah mulai diperbaiki? Ini bisa kita update terus informasi terkininya ya. Pemirsa, di saat Gubernur Jawa Tengah meminta ada pemilahan prioritas pembangunan jalan, sementara itu Gubernur Sherly Joanda justru langsung menurunkan tim survei pembangunan jembatan saat dapat keluhan dari seorang anak di media sosial. Jadi ini adalah awalnya seorang anak perempuan mengeluh memperlihatkan keterbatasan infrastruktur di daerahnya, Desa Nyonyivi, Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Disampaikan di medsos dan membuat banyak anak tidak bisa sekolah ketika dihantam banjir. Padahal kan keluhan ini disampaikan di media sosial yang harusnya mungkin secara prosedural tidak seperti itu adanya. Akan tetapi meski hanya di medsos, Gubernur Maluku Utara menanggapinya di kolom komentar dan mengatakan bergegas mengirimkan tim survei ke sana. Beda Lutfi, beda Sherly, beda lagi KDM. Seorang wanita mengeluh jalanan rusak di daerah Cianjur. Keluhan ini juga ditanggapi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah, ini adalah seorang warga Cianjur naik sepeda motor mengalami gangguan di lintasan jalan rusak, Jalan Cikidang, kawasan Leles, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita lihat jalanannya rusak ya, beberapa jalan juga berlubang, bergelombang. Sebenarnya kan ini masuk ranah kabupaten dan bukan jalan provinsi, akan tetapi KDM membahas dan juga membalas keluhan warga tersebut. Buat teteh yang cantik, terima kasih ya sudah menginformasikan jalan yang bergelombang. Dan saya sudah sampaikan ke Bupati Cianjur dan sudah menjawab tahun ini sudah teralokasikan di 2 ruas 1,8 miliar untuk dilakukan perbaikan sehingga jalannya tidak ajlug-ajlugan. Atur nuhun teteh, hati-hati di jalan. Dan kenapa juga atuh harus berpisah segala, ngikutin aku aja. Sementara itu warga lainnya pemirsa membagikan kondisi jalan di desanya. Jalan yang mulus dan tidak ada rusak ini ternyata berada di sebuah desa. Bukan jalan provinsi, bukan kabupaten, tapi ini adalah jalan mulus di sebuah desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Entah apakah ini bagian dari prioritas atau bukan bagi pemerintah daerah ya. Meskipun hanya jalan kecil, namun pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama jajarannya tidak memilih-milih lokasi mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Terbukti, jalan desa pun bisa diperbaiki seperti ini.